Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar parlemen bersama saya Vera Indriani. Wakil Ketua DPR RI Fadlizon menilai perlu adanya evaluasi atas pelanggaran pilkada serentak yang baru saja digelar. Mengingat masih ada sejumlah kekurangan yang terjadi di lapangan, di antaranya banyak warga negara yang mempunyai hak pilih tidak dapat memberikan suaranya karena persoalan administratif. Ditemui usai memberikan kuliah umum di Universitas Tanjung Pura Pontianak, Kalimantan Barat baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Fadlizon mengatakan, sudah seharusnya pihak penyelenggara pilkada bisa mengantisipasi persoalan yang terjadi dari tahun ke tahun. Masalahnya, permasalahan yang terjadi masih sama dan berulang, di antaranya persoalan daftar pemilih tetap dan IKTP yang masih belum dimiliki seluruh penduduk. Fadlizon menegaskan hak konstitusi seorang warga negara untuk menyampaikan suaranya dalam pemilu atau pemilu kada tidak boleh dihilangkan. Hanya karena persoalan administratif yang sebenarnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Di sisi lain, Fadlizon juga mengapresiasi kinerja KPU yang telah melaksanakan pilkada dengan aman dan damai. Fadli melihat keberhasilan pilkada serentak juga karena kerjasama semua pihak. Untuk itu, Fadli menyatakan penting dilakukan evaluasi agar KPU bisa berjalan dengan baik hingga pilkada 2018 nanti dan kesalahan yang sama tidak terulang kembali. Pemilu kada yang terjadi pada tanggal 15 Februari 2017 berlangsung relatif dengan aman, damai gitu ya. Tentu saja ada sejumlah catatan, ada kecurangan-kecurangan di sana sini. Ini yang harus ditindaklanjuti, di follow up ya. Masih terjadi kecurangan-kecurangan yang merupakan objek dari sengketa pemilu kada. Dan ada prosedur yang sudah diatur juga oleh undang-undang mengenai kecurangan-kecurangan ini. Tetapi ke depan saya kira kita masih ada satu pemilu kada serentak lagi nanti pada bulan Juni 2018. Harusnya ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh misalnya orang yang tidak mendapatkan hak pilih hanya karena persoalan administratif. Tidak boleh juga orang melakukan memilih berkali-kali dengan identitas palsu dan sebagainya. Tidak boleh ada money politics maupun intervensi kebijakan maupun aparat di dalam pemenangan atau untuk mengalahkan calon yang tidak favorable gitu bagi kekuasaan. Jadi saya kira ke depan ini tidak boleh ada itu. Ada satu yang udah pasti untuk ronde kedua atau putaran kedua di DKI, saya kira ini juga harus menjadi evaluasi apa yang penting kemarin, masih banyak catatan yang harus diperbaiki oleh penyelenggara pemilu kada. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Herbani Yusuf, TVR Parlemen, melaporkan. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi makro 5,1 seperti target pemerintah, DPR RI meminta pemerintah membuat strategi jitu untuk mendatangkan investasi asing ke dalam negeri untuk mengembangkan sektor usaha kecil dan menengah sekaligus untuk meningkatkan penanaman modal di Indonesia. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Thomas Lembong, anggota Komisi 6 DPR RI Sartono menyampaikan yang menjadi sorotan saat ini adalah terkait perkembangan investasi dan makin maraknya tenaga kerja asing yang ada di BUMN. Menurut Sartono, sepatutnya negara perlu terlibat dalam memaksimalkan tenaga kerja lokal untuk menekan angka pengangguran. Menurutnya, pemerintah harus punya strategi jitu untuk mendatangkan investor asing dari luar negeri agar tertarik menanamkan modalnya di Indonesia, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah di tahun 2017 mencapai 5,1%. Bagaimana prospek atau strategi di dalam menarik investasi asing yang ini juga menjadikan suatu pilar utama untuk bisa mengenjot pertumbuhan kita. Tetapi kita ketahui bersama di dalam benua Amerika, Eropa, bahkan juga dunia Arab ini terjadi suatu permasalahan. Ini kemungkinan kita lebih banyak ke Asia, khususnya China, mungkin Jepang. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Adang Darajatun mengapresiasi keinginan Kepala BKPM untuk melakukan reformasi administrasi di BKPM karena kebijakan tersebut menurutnya akan memberi efek yang baik bagi pertumbuhan investasi di Indonesia dan memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
Adang mengungkapkan jika Kepala BKPM tidak mampu menyelesaikan persoalan di tubuh BKPM, diantaranya terkait penanaman modal di Indonesia, menjadi catatan khusus dari Komisi 6 DPR RI terkait kinerja dalam mengembangkan dunia penanaman modal di dalam negeri di tahun 2017 ini jauh lebih baik dari tahun 2016 lalu. Untuk ke depan menjadi kajian kita sepanjang bahwa perbaikan-perbaikan itu dirasakan, tetap kita ingin bahwa untuk BKPM ke depan kita diberikan suatu dana yang cukup. Karena bagaimanapun juga salah satu pertanyaan saya juga tadi bahwa BKPM hubungannya sangat besar sekali. Istilah Kepala BKPM tadi turunannya ya, masalah tenaga kerja, masalah modal dan sebagainya. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, mudah-mudahan apa yang disampaikan Kepala BKPM akan memperbaiki sistem yang ada sehingga tidak lagi terjadi kelebihan-kelebihan bisa diselesaikan. Habibie dan Heri, TVR Parlemen, laporkan. Dalam upaya mencapai target lifting minyak dalam negeri, Komisi 7 DPR RI mendorong perusahaan pertambangan minyak Exxon Mobil Cepu, Jawa Timur untuk meningkatkan kapasitas produksinya sehingga dapat menambah pemasukan bagi negara. Ditemui saat kunjungan spesifik Komisi 7 DPR RI ke Provinsi Jawa Timur baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Satya Yuda mengatakan, untuk mendorong peningkatan produksi Exxon Mobil dari 165.000 menjadi 200.000 barel per hari, diperlukan sebuah komitmen kerjasama dari Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas agar produksi minyak Exxon Mobil bisa maksimal. Satya Yuda menegaskan Indonesia diharapkan ke depannya mampu bersaing di dunia internasional dengan memperbaiki semua tata kelola produksi minyak dalam negeri. Mengenai peningkatan produksi Exxon dari 165 menjadi 200.000 barel per hari. Nah, ternyata di dalam peningkatan produksi itu diperlukan banyak sekali komitmen. Ya, salah satunya adalah menyangkut mengenai masalah AMDAL. Menurut anggota Komisi 7 DPR RI Ramson Siagian, ada beberapa keputusan yang akan dibawa ke DPR RI dan akan segera ditindaklanjuti bersama Menteri ESDM, yaitu untuk merubah Plan of Development atau POD 2015 dan menyampaikan penjelasan dari Pertamina kepada SKK Migas secara komprehensif. Alasan ExxonMobil belum menerima usulan perubahan POD yang disampaikan oleh Menteri SDM. Nah, itu kita minta untuk penjelasan dari Pertamina, juga penjelasan dari SKK Migas. Dari Provinsi Jawa Timur, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen, laporkan. Ya pemirsa, demikian Warta Parlemen kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.